Yang saya hormati Bapak Pandu Sahrir, Ketua Umum Avtex, Bapak Budi Ganda Subrata, Sekretaris Jenderal Avtex, seluruh jajaran pengurus Avtex, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya kita dapat bertemu bersama pada kesempatan yang baik ini. Pada hari yang berbahagia ini, saya atas nama anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Rapat Umum Anggota Tahunan Asosiasi Fintech Indonesia atau Avtex tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, transformasi ekonomi digital adalah kunci pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kita bisa saksikan betapa jutaan UMKM di Indonesia dari seluruh sektor saat ini telah terhubung dengan layanan keuangan berkat berbagai terobosan digitalisasi ekonomi dan keuangan. UMKM tersebut kini tumbuh berkembang menjadi fondasi yang kokoh bagi perekonomian negeri ini untuk mampu berdiri tegak di tengah dinamika perekonomian. Berbagai terobosan yang telah kita dorong bersama berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 terbukti mampu mewujudkan transformasi digital nasional tersebut. Terobosan tersebut diantaranya pertama, reformasi regulasi. Pendekatan pengaturan sistem pembayaran diubah dari entity based menjadi activity based guna meningkatkan agility dalam merespon inovasi. Langkah ini turut menghasilkan penyederhanaan ketentuan sistem pembayaran dari tadi 135 ketentuan menjadi hanya 8 yang tentunya memudahkan industri dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Yang kedua adalah standarisasi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS atau CRIS, Inisiatif Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), penerbitan kartu kredit pemerintah domestik, dan tentunya berbagai inisiatif tersebut tidak hanya mampu mendorong kolaborasi yang baik antara bank dan fintech, namun membuka peluang inklusi keuangan yang lebih luas. Sampai saat ini, KRIS berhasil menghubungkan 31 juta pengguna dan 25 juta merchant yang 91% diantaranya adalah usaha mikro. Yang ketiga, modernisasi infrastruktur melalui pengembangan BI Fast. Tidak hanya layanan transfer dana menjadi lebih cepat, mudah, dan tersedia 24 jam 7 hari, BI Fast juga memangkas biaya transfer hingga 60% sekaligus menjadikannya sebagai layanan yang terjangkau. BI Fast juga menyediakan fasilitas settlement yang aman, yaitu settlement dalam Central Bank Money kepada 121 bank dan lembaga selain bank yang menguasai 94% dari pangsa retail. Keempat adalah elektronifikasi transaksi pemerintah melalui berbagai kolaborasi yang apik antara Bank Indonesia, pemerintah, dan OJK dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau kita sebut sebagai TP2DD. Tentunya dukungan industri dalam mendorong berbagai terobosan dalam TP2DD tersebut memainkan peranan yang sangat krusial. Dengan berbagai capaian positif tersebut, kami percaya bahwa Indonesia telah melakukan loncatan tidak hanya di bidang sistem pembayaran, namun juga dalam konteks digitalisasi ekonomi dan keuangan secara lebih luas. Untuk itu, izinkan saya mengapresiasi kerja keras Avtex yang secara agresif dan serius mendorong transformasi digital di Indonesia, khususnya di area sistem pembayaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, transformasi ekonomi dan keuangan digital merupakan agenda nasional yang terus kami dorong ke depan. Agenda tersebut muncul sebagai 3 agenda utama yang didorong dalam presidensi Indonesia di G20 pada tahun lalu,
dan kembali dilanjutkan pada keketuaan Indonesia di tahun ini yang dirangkum dalam tema besar ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Dengan ekspektasi tersebut, kami memandang bahwa peran Aptek ke depan akan semakin krusial. Paling tidak kami melihat ada 3 agenda prioritas di mana peran Aptek sangat dibutuhkan. Yang pertama tentunya partisipasi aktif Aptek untuk bersama-sama dengan Bank Indonesia melanjutkan implementasi BSPI 2025. Agenda ini akan mencakup upaya lanjutan dalam perluasan akseptasi KRIS, perluasan akses BI Fast, kemudian implementasi SNAP, Payment ID, juga implementasi pricing policy dan modernisasi BI RTGS. Dukungan Aptek juga dibutuhkan dalam berbagai pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan EKD yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah, diantaranya yaitu digitalisasi UMKM, elektronifikasi bansos, dan juga elektronifikasi transaksi Pemda atau ETP, dan juga kami berharap dukungannya pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI. Kedua, dukungan Aptek pada upaya meningkatkan efisiensi pembayaran lintas negara dalam kerangka kerja regional payment connectivity. Kerjasama bilateral QR yang telah terjalin dengan Thailand akan terus diperluas dalam waktu dekat ke Malaysia, Singapura, Jepang, dan India. Untuk interkoneksi fast payment system, BI bersama BOT, BNM, MAS, BSP berkolaborasi dengan BIS Innovation Hub telah bersepakat untuk merintis desain platform multilateral di bawah fase ketiga yang disebut sebagai Project Nexus. Dan ketiga, partisipasi aktif Aptek dalam pengembangan rupiah digital melalui proyek Garuda. Saat ini proyek Garuda tengah memasuki stage pertama dari tahapan perkembangan, yaitu wholesale rupiah digital cash ledger. Bank Indonesia telah menerbitkan white paper pada November 2022 yang lalu, diikuti konsultatif paper pada Januari 2023 sebagai basis informasi industri terkait dengan konsep desain rupiah digital. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, RUA Aptek tahun ini mengusung tema memperkuat penerapan tata kelola dan integritas industri fintech dengan tetap mendorong peningkatan ruang inovasi ekosistem keuangan digital, sebuah tema yang menurut hemat kami muncul di saat yang tepat menimbang upaya kita untuk mendorong transformasi digital nasional maupun kebutuhan kita untuk merespon secara tepat amanah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Industri fintech yang kuat dan berintegritas menjadi salah satu tujuan utama yang melandasi penerbitan Undang-Undang P2SK. Pengaturan mengenai inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK dalam Undang-Undang P2SK misalnya mewajibkan pelaku ITSK untuk menerapkan prinsip tata kelola dan manajemen risiko, meningkatkan keamanan, keandalan sistem, serta memastikan pelindungan data pribadi. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan ITSK juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara upaya mendorong inovasi dan mitigasi risiko, mendorong integrasi EKD, serta meningkatkan efisiensi dan praktek bisnis yang sehat. Tentunya amanah Undang-Undang P2SK tersebut telah sejalan dengan inisiatif reformasi regulasi sistem pembayaran yang diusung Bank Indonesia sebagaimana yang saya paparkan sebelumnya. Regulasi Bank Indonesia dalam hal ini telah mewajibkan pelaku sistem pembayaran untuk menerapkan tata kelola, manajemen risiko, termasuk prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan hal ini, Bank Indonesia mendukung dan mengapresiasi setiap upaya dan inisiatif peningkatan penerapan prinsip governance, risk, dan compliance yang dikedepankan Aptek selama ini. Langkah progresif seperti
penyusunan kode etik anggota perlu terus dikembangkan dalam kerangka penguatan industri fintech yang berintegritas. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Aptek. Semoga berbagai inisiatif sistem pembayaran yang telah dilakukan bersama dengan Bank Indonesia dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.